Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan pendapat-pendapat kami dan memberikan kesimpulan tentang lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama, NPM 20110604. Ini tugas kelompok dan ini analisis menurut saya lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini menurut pendapat saya. Uraian menurut pemahaman saya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai pedomannya. 5 sila yang terkandung di dalamnya yang terdapat nilai-nilai yang bisa dikatakan teladan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan kita sehari-hari ya. Lahirnya Pancasila melalui proses yang panjang, rumit, dimulai dari pidato Insinyur Soekarno, yaitu sebagai hasil pengadilan itu dapat dipakai sebagai dasar Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti Pancasila yang saya gali dan dipersembahkan kepada rakyat Indonesia adalah satu dasar yang diminati satu-satunya yang benar menghimpun seluruh tenaga Indonesia dan mempersatukan Indonesia. Sebuah dasar kemerdekaan negara Indonesia melalui rumusan awal Pancasila. Kemudian pedoman Iduningrat menyetujui dan menetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni sebagai lahirnya ideologi bangsa dan negara yaitu Pancasila. Nah, di sini ideologi bagi suatu negara pentingnya. Ideologi sebagai pembentuk identitas nasional suatu negara. Suatu negara sangat dibutuhkan dengan ideologi yang mereka anut nilai dari pemahaman sampai dengan implementasinya yang di dalam negara tersebut. Ideologi sebagai pendorong dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan suatu negara. Tujuan dan cita-cita yang nantinya akan visi mencapai pada suatu rentan waktu tertentu. Dengan adanya ideologi, suatu negara akan memiliki pegangan untuk dijadikan dorongan upaya memenuhi visi, tujuan, dan cita-cita suatu negara tersebut. Ideologi sebagai pembangun norma-norma, nilai dan pedoman kehidupan di suatu negara. Kehidupan di suatu negara tentunya berbeda dengan kehidupan di negara yang lainnya. Hal ini akan diciptakan dengan berkembangnya dan seiringnya waktu mengikuti ideologi yang dianut negara tersebut, yang nantinya akan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di negara tersebut, sehingga pada pembentukan suatu identitas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arumaisa Venevanka dengan NPM 2011060279. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisikan ideologi-ideologi negara. Proses pembentukan Pancasila sendiri merupakan salah satu sejarah paling penting untuk Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jika digabungkan, maka arti dari Pancasila adalah 5 prinsip. Seperti pada namanya Pancasila, di dalamnya terkandung 5 sendi utama penyusun Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semua itu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4.
Adapun latar belakang terbentuknya Pancasila yang menjadi sejarah paling penting untuk bangsa Indonesia. Yang pertama bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, BPUPKI mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Tapi sayangnya, hingga beberapa hari rapat berlangsung belum bisa menemukan titik terang mengenai dasar negara. Kemudian, Insinyur Soekarno diberikan kesempatan untuk memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya tersebut, beliau menyampaikan gagasan negara yang disebut dengan Pancasila. Mendengar pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kedua, terbentuknya Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Melalui diskusi antara Panitia Kecil dan BPUPKI, terbentuklah Panitia 9 yang di dalamnya terdiri dari 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Panitia tersebut merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan menjadikannya teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, pada saat sidang PPKI yang pertama, rumusan Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Pramana Putri, NPM 2011060027, akan memberikan pendapat saya tentang sejarah lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno berpidato mengenai gagasan dasar negara Indonesia. Gagasan tersebut akan diberi nama Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Setelah pidato tersebut, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk panitia kecil yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila berdasarkan pidato yang telah disampaikan oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itu, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila
Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap sila Pancasila harus dijadikan pedoman dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Itulah pendapat saya mengenai sejarah lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ardina, MPM 1811060302. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan rapat persiapan dengan tema Dasar Negara. Mula lahirnya Pancasila karena IR Soekarno diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sambutan Pancasila. Dengan pidato tersebut, BPUPKI menyusun rancangan untuk membuat Panitia 9 dengan bertujuan untuk menyusun dasar negara. Teman pidato yang disampaikan oleh IR Soekarno. Setelah terbentuknya Panitia 9, lalu Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembuatan undang-undang yang menjadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI merumuskan Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berarti Pancasila sebagai sumber norma dan kaidah bagi segala peraturan hukum. Baik, sekian dari pendapat saya tentang lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya tentang sejarah lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular pada zaman Majapahit abad ke-14. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia 9 ini mengadakan pertemuan untuk membahas usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut, disusunlah sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta. Dalam piagam Jakarta ini terdapat rumusan sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Diubah karena ada sebagian kelompok yang tidak setuju atas sila pertama Pancasila tersebut. Jadi, secara historis, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan secara yuridis Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Indonesia mempunyai ideologi Pancasila diharapkan mampu untuk membangkitkan kesadaran bangsa. Setiap keputusan harus berdasarkan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, supaya dalam pengambilan keputusan-keputusan tidak keluar dari aturan dan kaidah negara Indonesia. Tidak hanya negara tetapi masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku juga harus berpedoman teguh dan pada ideologi Pancasila, supaya cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud dengan benar. Sekian dari hasil analisis saya. Nah, jadi kesimpulannya adalah
Lahirnya Pancasila terjadi karena pidato Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas tentang mengenai gagasan untuk dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, oleh sebab itu, sejak saat itu pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Kemudian, Pancasila dijadikan ideologi dasar negara karena ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Definisi memang penting. Itu sebabnya Ibnu Sina pernah berkomentar, tanpa definisi kita tidak akan pernah bisa sampai pada konsep. Karena menurut beliau sama pentingnya dengan silogisme atau logika berpikir yang benar. Bagi setiap proporsi, dalil atau pernyataan yang kita buat. Karakteristik ideologi Pancasila merupakan ciri khas yang membedakannya dengan ideologi yang lain. Nah, baik, cukup. Itulah kesimpulan dari kami dan pendapat dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan pendapat. Saya Agung Pratama, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.